Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini baik. Eh, Bagaimana dengan kabar Bapak hari ini? Kabar saya juga baik. Jadi begini Bu ya, untuk hari ini kita akan melakukan pra observasi. Jadi di sini saya akan menyampaikan tujuan dari observasi itu sendiri Bu ya. Nah, observasi ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Nah, kira-kira pada kegiatan supervisi nanti yang akan Ibu laksanakan di kelas, menggunakan kelas berapa Bu ya? Kelas 8 Pak, sesuai dengan jadwal saya. Kemudian kira-kira kapan untuk melaksanakan kegiatan ini Bu? Kira-kira minggu depan Pak, pada hari Senin, karena kebetulan jadwal saya hari itu ada di kelas 8A jam pertama. Oke, jadi kita sepakat Senin depan Bu ya, di kelas 8A ya. Kemudian kira-kira dalam pembelajaran nanti tujuan yang ingin dicapai apa Bu ya? Tujuan yang ingin saya capai Pak, saya berharap dalam pembelajaran ini siswa mampu berdiskusi dengan kelompok dan siswa juga mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan teman-temannya atau kelompok lainnya dengan percaya diri dan mampu menanggapi pertanyaan dari kelompok lain Pak. Oke, jadi begitu Bu ya. Kemudian nanti bagian mana ya yang kira-kira yang akan saya amati nantinya? Pada bagian keaktifan siswa dalam berdiskusi Pak, mempresentasikan hasil dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain, mungkin di bagian itu Pak. Oke, jadi kira-kira selanjutnya bahwa strategi yang Ibu gunakan nanti agar peserta didik atau murid-murid dalam kelas nanti itu aktif dalam berdiskusi. Rencananya saya akan menggunakan strategi kerjasama Pak. Harapan saya bahwa murid dapat saling mengisi satu dengan yang lainnya tanpa harus menyalahkan pendapat teman yang lain. Oke, kemudian area pengembangannya Bu yang ingin dicapai? Untuk area pengembangan saya menggunakan dua area ya, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Oke. Kemudian selanjutnya bahwa kira-kira rancangan dan strategi pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas nantinya bagaimana Bu? Baik Pak, untuk strateginya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model berbasis masalah atau problem based learning. Oke. Nah, terus bagaimana dengan media pembelajaran? Media pembelajaran yang Ibu gunakan? Saya akan menggunakan buku teks, buku paket, LKPD, dan media-media lainnya yang terkait Pak, seperti internet dan media lainnya. Oke. Oke baik Bu. Mungkin saya akan tunggu pada hasil yang depan Bu ya. Saya akan supervisi Ibu dan saya akan mencatat apa saja yang terjadi di kelas. Dan setelah kegiatan kita selesai nantinya Bu, kita masih ada percakapan Bu ya nanti, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, satu pertanyaan lagi Bu, bahwa dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran media dan strategi yang akan saya gunakan dan akan saya persiapkan dalam kegiatan pembelajaran saya selanjutnya Pak. Oke Bu, terima kasih waktunya Bu ya untuk berbincang-bincang hari ini. Sampai ketemu minggu depan Bu ya. Iya Pak, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Penny Sarin, Rachel, Gesler, Yunda, Kasih, Laude Sakal, Tazarus, Belinda Kabela, Mary, Modi, Patricia, Rizka, Riko, Siti, Slamet, Taslim, Berlince, William, Dela pimpin doa. Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Masih ingat yang kemarin? Oke. 1, 2, 3. Jempol jari yang kanan, ini jari yang kiri. Diganti-ganti, diganti-ganti. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri. Ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Baik, sekarang kita akan mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran kita adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ya. Materinya kita teorema Pythagoras dengan kompetensi dasar pengetahuan yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Masih ingat nggak teorema Pythagoras itu tentang segitiga? Masih ingat jenis-jenis segitiga? Ada segitiga apa saja? Panjang, lancip, Oke, segitiga lancip, segitiga apa lagi? miring, Miring, apa lagi? Siku-siku, segitiga panjang, segitiga sama? Sama? Sama apa? Segitiga tegak, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga kumpul, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Masih ingat ya? ya, Oke. Ini sisi apa? segitiga, Sisi tegak, tegak lurus. Kalau ini tegak miring, mendatar. Ini sisi miring. Sisi miringnya ada 1. Oke, 1. Sekarang karena kalian sudah paham tentang segitiga siku-siku yang khusus akan dibahas tentang teorema Pythagoras, Ibu Guru kasih waktu kalian untuk membaca materi pada buku paket kalian 10 menit. Silakan dibaca.
sudah dibaca? Sudah. Di pembelajaran kita adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ya. Materinya kita teorema Pythagoras dengan kompetensi dasar pengetahuan yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Masih ingat nggak teorema Pythagoras itu tentang segitiga? Masih ingat jenis-jenis segitiga? Ada segitiga apa saja? Panjang, lancip, Oke, segitiga lancip, segitiga apa lagi? miring, Miring, apa lagi? Siku-siku, segitiga panjang, segitiga sama? Sama? Sama apa? Segitiga tegak, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Masih ingat ya? ya, Oke. Ini sisi apa? segitiga, Sisi segating, tegak lurus. Kalau ini tegak miring, mendatar. Ini sisi miring. Sisi miringnya ada satu. Oke, satu. Sekarang karena kalian sudah paham tentang segitiga siku-siku yang khusus akan dibahas tentang teorema Pythagoras, Ibu Guru kasih waktu kalian untuk membaca materi pada buku paket kalian 10 menit. Silakan dibaca. Oke, sudah dibaca? Sudah. Kalian dapat bekerja sama untuk mengerjakan LKPD. Di LKPD itu ada apa saja? Ada rumusnya, ada tentang untuk mencari rumus Pythagoras, kemudian ada semua materi tentang Pythagoras dituangkan di dalam LKPD tersebut. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya secara berkelompok tanpa harus saling menyakiti hati teman kalian dengan kata-kata. Bagaimana menyakitinya? Membuli. Jangan ada lagi yang membuli di antara teman kalian. Oke ya, sekarang taruh semua yang ada di meja kalian. Taruh semua bukunya, pensilnya, penanya. Duduk bersandar di kursi masing-masing. Apa? Ilmu. Ada contoh Pythagoras enggak? Ada. Contoh penggunaannya gimana? Bangunan. Nah, tukang bangunan itu untuk membuat bangunan dia menggunakan teorema Pythagoras. Supaya apa menggunakannya? Untuk apa menggunakannya? Supaya oke, mengukur apa lagi? Oke, mengukur bangunannya.
bangunannya. Apalagi supaya bangunannya memiliki sudut yang sama, maka dia akan roboh. Ya, kalau misalnya dia tidak pas 90 derajat, dia akan roboh. Kalau dia tumpul, maka akan roboh kemana? Keluar. Roboh ke luar. Kalau ke dalam, robohnya di mana? Ke dalam. Oke, ya paham. Sekarang sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, kita refreshing. Ya, kita refreshing dulu. Duduk menyandar di kursinya masing-masing. Usahakan bahu sejajar kanan dan kiri. Duduk yang baik. Dari kanan, dari kiri, apalagi begini. Ya? Oke, sudah? Sudah. Telapak tangan disimpan di paha dengan punggung tangan menghadap ke atas. Taruh di paha. Dibuka tangannya ke atas. Sudah? Setelah merasa nyaman, silakan untuk menghirup udara melalui hidung. Rasakan udara yang masuk, kemudian buang udara secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Oke, tarik nafas sekali lagi, buang nafas. Nyaman? Nyaman. Udara, perut mengempis, dan rasakan perut mengembang ketika membuang nafas. Jadi ketika kalian membuang nafas, perutnya mengembang. Oke, lakukan sampai 8 kali. Tutup matanya. Santai ya, santai, jangan tegang, santai. Hirup udara, buang. Hirup udara lagi, buang. Oke, hirup udara, buang kembali. Oke, buka mata kalian. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Nyaman? Kalau sudah nyaman, mari kita lanjutkan berdiskusi tentang LKPD yang ada di meja kalian. Diskusikan masing-masing kelompok. Tidak lompat ke kelompok lain. Kalau kalian mau bertanya, bertanya ke ibu guru. Kalau ada yang bawa HP, silahkan cari referensi lain di HP kalian di Google. Oke, silahkan dikerjakan. Apa saja nama pendek saja? Apa? Iya. Ini pendek-pendek aja ya, supaya lo jadi 8 tuh. Coba ditulis ke bawah. Sudah tulis nomor kelompoknya?
Satu orang pegang. Yang menulis siapa? Amelia. Amelia atau Kristiana? Mana Amelia? Amelia.
Tiga. Yang membaca soal nomor 3. Gunakan teorema Pythagoras untuk menemukan nilai yang berikut diketahui pada gambar segitiga siku-siku berikut 12 cm, 15 cm, dan berapa? 9. Jadi di sisinya ini diketahui bahwa 12 cm, 15 cm, dan 9 cm. Oke, selesai. Lanjut lagi ke Pak Adi mempunyai bentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 10 cm, 20 cm, akan dipasang kawat berduri keliling sebanyak 4 putaran. Jika harga 1 meter kawat berduri tersebut 5.000, dapat kalian bantu Pak Adi menghitung biaya yang harus dikeluarkan Pak Adi. Begitu kan berapa meter kawat? 208 meter kawat. Dan biaya yang dibutuhkan adalah 1.040.000. Udah. Diskusi kelompoknya. Oke, sudah. Kalau begitu kita akan mulai diskusi kelompok kita hari ini, diawali dengan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh teman saya yang dari Pythagoras. Dari Pythagoras adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan E pangkat 2. Nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya lagi yang berada di bagian paling silakan dibaca. Segitiga sisinya sudut 3 cm 4 merupakan segitiga siku-siku. Jelaskan.
Ya, yang membaca soal nomor 3. Gunakan teorema Pythagoras untuk menemukan nilai yang berikut diketahui pada gambar segitiga siku-siku berikut 12 cm, 15 cm, dan berapa? 9. Jadi di sisinya ini diketahui bahwa 12 cm, 15 cm, dan 9 cm. Oke, selesai. Lanjut lagi ke Pak Adi mempunyai bentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 10 cm, 20 cm, akan dipasang kawat berduri keliling sebanyak 4 putaran. Jika harga 1 meter kawat berduri tersebut 5.000, dapat kalian bantu Pak Adi menghitung biaya yang harus dikeluarkan Pak Adi. Itu kan berapa meter kawat? 208 meter kawat. Dan biaya yang dibutuhkan adalah 1.040.000. Udah. Diskusi kelompoknya. Oke, sudah. Kalau begitu kita akan mulai diskusi kelompok kita hari ini, diawali dengan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh teman saya yang dari Pythagoras. Dari Pythagoras adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan E pangkat 2. Nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya lagi yang berada di bagian paling silakan dibaca. Segitiga sisinya 11 sudut, 3 sisi 4 merupakan segitiga siku-siku. Jelaskan. Panjang sisi D pada satuan. Nilai dari C pangkat 2, B dari 2 pangkat 2, B pangkat 2, 16 satuan. Pada segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring apakah suatu segitiga yang panjang ketika sisinya bersudut Kayak ini. Silakan dibaca. Ada gambar segitiga siku-siku berikut. C pangkat 2 tambah Rizky nomor 4. soal nomor 4 akan dibacakan sama saya sendiri. Pak Rudi mempunyai kebun berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 10 meter dan 24 meter. Kebun tersebut akan dipasang kawat berduri di sekelilingnya sebanyak 4 putaran. Jika harga 1 meter kawat berduri tersebut Rp5.000, dapatkah kalian membantu Pak Andi menghitung biaya yang harus dikeluarkan Pak Andi? Isikan strategi kalian di lembar LKPD ini. Langkah-langkah penyelesaian. Langkah 1. Langsung kesimpulan. Setelah melakukan kegiatan kegiatan 1 dan kegiatan 2, kami memperoleh kawas duri yang diperlukan oleh Pak Andi adalah 208 meter dan biaya yang dikeluarkan Pak Andi adalah 1.400.000. Sekian kelompok kami, kelompok 1. Kalau ada yang perkataan yang salah atau bertele-tele, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.
satu, tuliskan rumus dari teorema Pythagoras adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nomor 2, apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 3 cm, 4 cm, dan 5 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Jumlah kedua sisi tegak yang di kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring. Nomor 3, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada gambar segitiga siku-siku berikut adalah aksi BC adalah 9. Nomor 4, Pak Andi mempunyai kebun berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 10 meter dan 24 meter. Kebun tersebut akan dipasang kawat berduri di sekelilingnya sebanyak 4 putaran. Jika harga 1 meter kawat berdurinya tersebut 5.000, dapatkah kalian membantu Pak Andi menghitung biaya? Setelah melakukan kegiatan 1 dan 2, kami memperoleh bahwa kawat dari yang diperlukan oleh Pak Andi adalah 10. Presentasi kami, apakah dari kelompok lain ada yang menanggapi? Kalau tidak ada, saya akan tutup presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, tuliskan huruf dari teorema Pythagoras, yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah sama sisi yang berturut-turut 3 A dan B. Sisi panjang sisi C 5 satuan, panjang sisi A 3 satuan, panjang sisi B 4 satuan, nilai dari B2 25 satuan, nilai dari A2 9 satuan, nilai dari B pangkat 2 16 satuan. Langkah kedua, bandingkan nilai dari C pangkat 2 dengan nilai A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dua sisi tegak yang dikeluarkan sama dengan kuadrat sisi miring, maka nilai dari 3, 4, dan 5 adalah sisi segitiga siku-siku. Tambah segitiga siku-siku berikut. A tambah 169, 205. Melakukan kegiatan 1 dan 2, kami memperoleh bahwa kami dari yang diperlakukan untuk Pak Andi adalah 208 meter dan biaya yang dikeluarkan Pak Andi adalah 1.400.000. Kami mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi Hasil presentasi kami. tidak ada, kami akan mengakhiri hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Oke, teorema Pythagoras itu rumusnya di mana A sisi miring, sisi tegak,
Apabila kedua sisi ini dikuadratkan, maka didapatlah kuadrat dari sisi ini. Ya, seperti itu ya. Setelah melakukan kegiatan 1 dan 2 itu kalian bisa dapatkan apabila 4 belang ketupat apabila dijadikan 1 maka akan menjadi 1 bangun layar. Jadi kalau misalkan ada beberapa segitiga dijadikan 1, maka dia akan menjadi layar. Terbentuk dari berapa segitiga? 4. Ada di sini itu 5, di sini 2, 11 cm. Jadi keempat segitiga yang digabungkan akan menjadi sebuah segitiga. 4 segitiga jadi segi 4. 4 segitiga jadi 1 segitiga. 4 segitiga jadi 1 segitiga. 4 segitiga jadi 1 segitiga. Jelas? Bingung Del? Baik, Ibu Guru ada kuis. Kuisnya ada 4 soal. Kita kerjakan di rumah. Oke. Nanti kuisnya Bu Guru foto kemudian kirim di WA ketua kelas. Jadi ketua kelasnya menyebarkan, memberikan kepada teman-temannya. Ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang? Nah, ada yang dimarah temannya? Ada. Tidak boleh marah temannya ya, karena kita di sini diskusi bersama. Oke. Bagaimana rasa tubuhnya capek? Tidak. Oke, kita akan ketemu lagi hari Jumat. Kita akan ketemu lagi pada hari Jumat. Jumat kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Diharapkan anak-anak membawa peralatan seperti penggaris dan buku tulis. Penggarisnya dibawa, jangan sampai ketinggalan lagi ya. Iya, Bu. Pelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelum kalian keluar dari kelas, Rizky pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdiri dulu, berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Baik, karena jam pelajaran sudah selesai, sudah waktunya istirahat. Boleh keluar dengan tertib. Oke, selamat siang Ibu pengajar praktik ya, Ibu Francisca. Selamat siang Ibu Lia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ibu, tadi kita sudah lakukan observasi di kelasnya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di pasca observasi ini ya.
saya bahwa bagaimana perasaan ibu tadi ketika melaksanakan observasi di kelas? Awalnya itu saya merasa bergerak, mungkin karena saya belum terbiasa dengan sistem pembelajaran diferensiasi ini, gitu, Pak. Namun alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, syukurlah Ibu kalau tadi observasinya berjalan dengan baik. Oh ya Bu, bisa diceritakan ya area pengembangan mana yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu sudah kembangkan di kelas tadi? Untuk tahapannya saya mengawali dengan membuat kerangka pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilannya, Pak. Oke, jadi menurut Ibu mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan tadi? Masih banyak kekurangannya, Pak. Cuma sudah berjalan dengan baik, begitu, Pak. Oke Bu, jadi menurut Ibu apa sih kekurangan-kekurangannya yang mungkin menjadi kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas tadi Bu? Hambatan yang saya alami dan mungkin juga dialami oleh guru-guru lain yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat, tidak mau aktif, kemudian kurang fokus begitu Pak. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan pembelajaran ini. Oh iya. Kemudian kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu ya? Mungkin karena saya masih kurang ini Pak, memetakan siswanya dalam kebutuhannya itu masih kurang seperti itu, belum terlalu mengikuti. Jadi kedepannya saya akan membagi kelompok murid sesuai dengan minat belajar, yaitu auditory, visual, dan kinestetik siswa Pak. Oke, jadi mudah-mudahan kedepannya Ibu dapat mengajar lebih baik lagi Bu ya, dengan belajar dari pengalaman yang Ibu dapatkan hari ini. Kemudian kedepannya Ibu ya saya akan menunggu cerita-cerita menarik dari Ibu lagi. Kemudian kira-kira kapan Bu ya Anda akan melakukan perubahan dalam perencanaan pembelajaran Ibu ke depan? Saya akan lakukan secepatnya Pak. Kemungkinan pembelajaran selanjutnya untuk RPP, untuk pertemuan selanjutnya itu akan saya berubah, kemudian saya perbaiki sesuai dengan minat dan bakat siswa seperti itu Pak, supaya tidak ada kesulitan siswa lagi dan lebih fokus dalam belajarnya. Oke Bu, mungkin hari ini di pasca observasi ini saya tidak akan memberikan banyak pertanyaan Bu ya. Jadi saya akan menunggu perubahan-perubahan dari yang Ibu lakukan sesuai dengan pengalaman pembelajaran hari ini Bu ya. Mudah-mudahan ke depan rencana-rencana yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi Bu ya. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pendamping praktik untuk bisa memberikan arahan atau memberikan umpan balik kepada kami berdua. Saya persilakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Yan atas pelaksanaan kegiatan observasi dan sekarang kita masuk ke fase observasi. Kita sudah bisa dijalani sesuai dengan apa yang menjadi rencananya Pak Yan, sehingga pelaksanaan praktik mengajar yang dilakukan dengan rekan sejauh bisa berjalan lancar. Banyak hal baru ya Bu yang sudah dialami, walaupun baru satu kali sudah langsung menyelam dengan berbagai macam tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan. Dokumennya memang seperti itu yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran dari Rupinerat, sehingga apa yang tadi sudah disampaikan oleh saya Ibu sudah laksanakan, setidaknya itu yang harus dilanjutkan ya, dalam arti bahwa program mengajar RPP dan lain sebagainya pada saat yang memasuki kelas itu sudah harus punya persiapan lebih maksimal agar kegiatan di pembelajaran itu bisa berjalan lancar. Harapannya bahwa dokumen kita ada untuk peserta didik ya, jadi pesertanya berhasil, gurunya pasti juga ikut berhasil. Terus ada hal-hal baru yang pasti sudah diperoleh dari kegiatan observasi ini. Harapannya bahwa Ibu tetap belajar dengan payah, saling berbagi pengalaman, terus agar ke depan bisa menjalankan setiap kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Terus untuk peserta didik
mereka lebih termotivasi untuk belajar, terus menguasai ilmu yang kita bagikan. Nah, mereka juga bisa berbagi dengan bapak ibu guru di sekolah. Ya. Jadi itu harapannya dari kami. Terima kasih Ibu sudah mau membantu kalian untuk pelaksanaan kegiatan pasca observasi sampai di kegiatan hari ini. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama dengan kami. Harapannya masih ada kesempatan kalau misalkan Ibu masih mau bergabung lagi, mau belajar lebih lagi dari apa yang Pak Yan berikan hari ini, masih ada kesempatan. Kalau memang ada kesempatan untuk bisa bergabung dengan guru penggerak, maka ke depan hari Ini persiapan Bu. harapannya seperti ya, kalau memang awalnya memang dikatakan berat karena kita belum menjalani, sekalipun kita menjalani pasti banyak hal-hal baru yang selama ini kita alami di kelas dengan paling banyak dengan peserta didik kan sudah bisa menjadi bayangan kita sendiri, sehingga kalau memang yang mudah kenapa kita mau tolak, istilahnya ini kan yang mudah, kita mau tolak yang mudah kan tidak mungkin. Ini yang paling mudah, yang paling sederhana, yang paling enak untuk kita laksanakan, maka itulah dokumennya. Jadi itu saja dari kami, harapannya ke depan sama-sama berbagi saya beribu hari ini. Harapannya setelah Ibu ada lagi yang lain, ilmunya yang berbagi lagi, jadi tidak hanya dipantau sama Ibu ya, tapi harapannya bahwa dari Ibu ada lagi yang lain dalam waktu dekat. Jadi Ibu bisa menular lagi apa yang sudah dipelajari. Terima kasih, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih Ibu, dukungan dan kerjasama yang sangat luar biasa. Semoga masih ada harapan untuk bergabung di grup penggerak. Terus banyak hal yang penyampaian bisa berbagi, silakan komunikasilah dengan saya. Oke, baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih Tuhan. Oke Ibu, terima kasih Ibu Francisca sebagai pengajar praktik dalam hal ini. Kemudian terima kasih Bu Lia atas percakapan kita hari ini. Semoga ke depan apa yang kita rencanakan bersama ya dapat kita realisasikan untuk kemajuan pendidikan di tempat kita masing-masing, terlebih di sekolah kita ya. Sekali lagi terima kasih Bu, terima kasih Bu Lia. Mungkin percakapan kita saya tutup sampai di sini Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.